alias gak mau belajar, angel. Ini maminya juga gak mau ngajari. Kalau maminya boleh dibully lah. Sudah merasa so akrab saya sama Bu Winda ini ya, jadi kayak gitu. Valeria akan di left brain, dok, ngindar mulu diajari bicara. Dok, kalau hipokampus itu kena otak, nanti dulu hipokampus itu ada di bawah tempatnya, ya sabar hipokampus. Brain 1, frontal dan kortek belum, kita belum bahas itu, kita baru ngomong kiri kanan. Dok, waktunya malah yang kurang motivasi, orangnya boleh bukom juga, boleh orang tuanya di bikom juga ya, biar termotivasi ya. Jason artikulasi sama bicara, yes. Aku baru ingat Bu Zuina, ya ini problemnya anakmu, yang kamu suka lapor sama saya. Ini yang akan dibuka blog sama adik, ngomongnya adik, mbak-mbak terapis, ya, ketawa Bu Winda ya. Soalnya udah merasa akrab. Nanti saya tanggal 23 di Semarang, Bu. Tak kasih bocoran, Ibu. 23 malam saya ada di Semarang. Saya menginap di Semarang. Ya, oke. Soalnya katanya orang Jawa Tengah mau ketemu saya ya. Tapi aku mikir ya, apa boleh ya? Solo aja nggak boleh lewat ya. Di karantina ya. Semarang aku nggak tahu ya. Tapi kalau bisa kalian jangan repot lah ya. Paling enggak kita bisa bertemu lewat online lah ya. Nanti saya usahakan saya bisa online lah ya, ketemu kalian di sana. Vista kanan kiri kena semua, brain 5 cerebellum, dok, enggak suka muntah. Nah, ya cerebellumnya kena. Surabaya tanggal berapa? Waduh, ada yang mau nyambut di Surabaya ini 2 kali. Sebentar, Surabaya belum ketemu tanggalnya ya. Sebentar. Saya rencananya kalau Surabaya mau datang terus pulang ya. Di Semarang nginep di mana? Belum ada tempatnya. Saya biasanya nginepnya di hotel, namanya hotel itu apa ya? Kok lali tiba-tiba? Itu apartemen sama hotel gitu. Nanti ya kalau saya ingat ya. Nah, otakku lagi bercabang. Jangan menyimpang dulu. Kita balik ke topik ya. Oke ya. Sekarang otak kiri udah ketahuan. Kita lanjut dulu. Oke, ini lagi COVID. Ya, nanti kita jangan nyimpang dulu. Kita fokus ya, fokus. Masih jauh soalnya nih. Lebih baik nanti nyimpangnya nanti. Oke, sekarang otak kanan. Wih, seru dok otak kanan. Yes. Inilah anak-anak yang hiperaktif. Wih, sing motorik kasarnya welek banget ini. Wah, nangkep bola gak bisa, ini gak bisa. Orangnya ceroboh, gampang jatuh, kuabetek, gelas tabraki. Wah ini, ya. Perhatian sama fokusnya jelek, ya. Kompulsif merusak. Wah ini, tipikal yang otak kanan ya, tidak dapat mengontrol emosi, nonverbalnya buruk, perilaku sosial yang tidak pantas, sih jelas definisinya ya. Ini penderita alergi biasanya ya. Tidak tertarik sama olahraga, melewatkan detail besar, tadi detail kecil ini detail besar. Hidup dalam dunianya sendiri, kontak matanya buruk, ini orang yang cemas. Langsung sebagian orang tua ngomong, koyoke sih iki anakku dok. Ya, mantap ya. Bisa sembuh nggak? Bisa lah Pak, nggak ada yang nggak bisa sembuh. Oke, keloncatan. Keloncatan. Jojo di otak kiri, ya. Kemudian, Asaka hiperaktif dok, ini otak kanan, ya toh. Bisa banget nih dok, lempar barang kamu, otak kanan, ya toh. Right brain dok, ini dua-dua gak apa-apa, bisa diobati kabeh gampang. Area kiri atau kanannya gimana ya? Loh, bedakan kiri kanan ya? Sebentar, tak tunjukin bedain kiri kanan. Gambarnya sing enak yang mana ya? Coba tak tunjukin ini. Inilah posisi kepala, jadi kepala dilihat dari atas, ya kan? Hidungnya di depan ini loh. Inilah otak kanan. Ya otak kanan itu sesuai dengan tangan kanan kita. Kalau otak kiri ya sesuai dengan tangan kiri kita gitu loh. Ngerti ya? Oke, jelas ya. Jadi hidungnya di depan ini. Nah ini hidungnya di depan. Nah ini sisi otaknya sini. Kanan ya sesuai dengan tangan kanan kita, kiri ya sesuai dengan tangan kiri kita. Nah kalau di anak-anak dok, ya sesuai dengan tangannya anak. Tangan kanannya anakmu ya otak kanan, gitu loh ya. Ya Bu Ivon ya. Oke, jelas ya. Dianggap jelas lah. Ya. Lihat area kiri atau kanan. Ya. Oke, sudah ya. Bisa otak kanan kiri dok, gak apa-apa, stereo ya. Enggak, tenang. Ini baru garis gede. Nanti kita bagi per coupling, sabar. Ini paling enggak kita tahu gambarannya, caranya saya bersama terapis itu melihat itu seperti apa gitu. Terus caranya kita melakukan melakukan perbaikan, ya sabar. Makanya kita belum tentu sekali terapi selesai. Ya, tapi pasti beres-beres ya. Asalkan gak suka olahraga dokter, ujian olahraga sering terlewatkan.
Tapi di otak kiri sebagian juga ada. Tidak apa-apa. Akhirnya sedikit otak kiri banyak kena di otak kanan. Fatih otak kanan, Tomo otak kanan, otak kiri kanan. Anak saya masuk kiri kanan. Kayaknya Fatih kena dua-duanya, ada otak kiri dan kanan. Betul banget, Sensen otak kanan, otak kiri dan kanan kena semua tapi beberapa poin. Oke, nanti sebentar kita. Masnya di tes asirannya dokter. Oh, enggak ada, Bu. Di asirannya enggak ada. Enggak kelihatan di tes asirannya, ya. Enggak ada. Enggak apa-apa, ya. Berarti enggak dominan. Gitu, Bu Ivon. Kalau enggak kelihatan berarti enggak dominan. Ya, enggak ada masalah, tenang aja. Berarti nanti terapi buka vlognya cepat. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya coupling-couplingnya ya. Mantap ya. Menarik nggak Bapak Ibu kira-kira? Wah, kok nggak dari dulu? Iya, dulu kan belum selesai topiknya, masih ngurusi yang perolian itu kan. Dirimu diajari perolian ya nggak maju-maju waktu itu. Saya depresi ya. Ayo, ibu-ibu belajar suplementasi, enzim, masih ngurusi itu doang. Sekarang sudah enggak ya. Kita sudah jadi montir ya. Sedikit paham dok, good. Ya. Masih 50% ini. Kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Sampai sini dulu deh, menarik enggak? Oke, menarik ya. Jangan ngantuk, sudah selesai pakai kopi ya. Oke, sekarang kita lihat coupling kecilnya. Karena kan tadi otak, baru kita bagi dua. Sekarang kita lihat per coupling-coupling kecil. Dan di sini lebih seru. Ini tadi saya rekam Bapak Ibu ya. Tapi saya tadi lupa, saya nggak buat disclaimer. Asal kesepakatan kita ya, kita nggak bakal dituntut ya, karena saya nyebutin nama anak loh. Aduh, mudah-mudahan saya nggak tuntut ya. Saya lupa ngasih disclaimer tadi. Enggak lah, saya punya niat baik. Oke, kita masuk topik berikutnya, kita bagi coupling yang kecil-kecil tadi. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu ya, tadi pertama dibagi jadi 3. Cerebrum yang paling gede di atas, otak besar, di bawahnya ada otak kecil, ya kan? Terus di sini ada batang otak, ya jadi dibagi 3. Kemudian setelah itu kita bagi 2, kiri kanan, straight. Nah sekarang kita potong kecil-kecil Bapak Ibu. Per lobus itu bagian apa ya? Per coupling kecil-kecil ya. Jadi dia dibagi menjadi 4 karena dia punya celah-celah yang namanya kita sebutnya fisur. Jadi kan ada yang namanya fisur ya. Fisur itu celah-celah itu tadi. Celah yang membatasi antara lobus satu dengan lobus yang lainnya itu namanya fisur ya. Nah, karena ada celah tadi dibagi jadi 4 lobus. Ada 4 lobus. Yang pertama depan itu frontal, ya kan? Kemudian ada temporal di sebelah sini. Di belakang sedikit kepala ini namanya parietal dan di belakang ini namanya occipital. Oke. Jadi tadi sudah dibaca ya, brain 1, brain 2, brain 3, brain 4 ya. Brain 1, frontal, temporal, berarti yang sini sama kortek dok. Oke. Kalau yang temporal berarti yang sisi sebelah sini. Nanti ada kiri, ada kanan. Frontal juga kiri kanan. Parietal kiri kanan, occipital kiri kanan. Oke ya, jadi ini dibagi berdasarkan lobusnya. Oke. Dari lokasinya, depan frontal. Samping kiri, samping kanan, temporal. Di belakangnya frontal ada parietal, di paling belakang itu adanya occipital. Semua ini ada di mana? Di cerebrum. Dan di bagian tengah, yang saya bilang biasanya tempatnya headphone, yaitu kalau kita pakai headphone yang zaman purba, bukan yang pakai ini yang ada tali di atas kepalanya itu, itulah tempatnya motorik sama sensorik. Ya. Oke, ini pembagiannya kayak gitu. Oke ya, ini sudahlah ya, sangat kompleks ya sudahlah. Ini nanti kan dihubungkan sama corpus callosum ya, kita nggak bahas itulah. Sekarang kita mau lihat fungsi perlobus. Masih ingat ya, gangguannya tadi di Ananda yang mana ya? Ada yang ngomong cerebellum dok, ada yang frontal, di mana? Oke. Oke ya, ini kita pakai masing-masing. Kalau boleh file materinya dikirim ke nomor masing-masing dok. File materi. Selama ini materinya mau kita taruhnya di Telegram. Bagian belakang kepala valia P yang dok rata banget, nggak ada lekuk. Oke. Terus ini kok, kalau gangguan kortek gimana? Loh kan belum sampai kortek. Ini baru dibaca satu-satu. Kortek ya semua ini ya, tapi kan baru satu-satu. Sabar ya. Oke, sekarang gangguan perlobus. Tolong diperhatikan hasil tes Ananda. Ini yang gangguannya di frontal. Frontal itu bagian paling depan. Jadi ini mata, hidung, persis di apa ya namanya? Dahi. Ya. Belakangnya dahi itu frontal. Frontal kanan tuh sini karena sesuai dengan mata kanan.
Ini frontal kiri. Kalau dari samping ya kayak gini nih kelihatannya ya, bagian frontal. Nah, kalau bagian frontal yang kena, ini loh. Ini yang atasnya nggak tak garis ini karena ya susah kita kehilangan kemampuan gerakan sederhana di berbagai bagian tubuh. Lumpuh, iso kita bayangin di anak-anak kita ya. Ketidakmampuan merencanakan urutan gerakan yang kompleks untuk misalkan suatu tugas, misalnya membuat kopi. Jadi membuat kopi dia bisa nggak caranya? Misalnya masak air dulu, nah kan susah ya. Jadi saya sukanya saya kasih garis di kotak di bawah ini, kehilangan spontanitas dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi dia tuh nggak bisa TikTok. Jadi kalau misalnya dia harus tersenyum, kalau orang ngasih joke, dia harus spontanitas ini, dia harus balas, itu nggak bisa. Kehilangan spontanitas. Kehilangan fleksibilitas berpikir. Jadi itu nggak bisa apa ya, ini orang yang nggak ada trik-triknya ya. Nggak ada trik bukan berarti enggak, kayak apa ya, dia itu nggak bisa ngeles gitu. Digoda ya tinggal ngamuk gitu loh. Misalnya goda balik itu nggak bisa gitu loh. Ya nggak bisa goda balik. Dia cuma pendekar satu jurus, persisten dalam satu pola pikir. Kalau ya kayak gini urut-urutannya nggak boleh dirubah. Kalau mau ke pasar ya jalannya ke rumahnya, lewat rumahnya Bu Amir, nggak bisa lewat rumahnya Bu Hasan, ya lewat Bu Amir. Bu sampai jelek ya nggak mau urut-urutannya kayak gitu, satu pola pikir. Tidak mampu fokus dalam mengerjakan tugas, yes. Emosi yang paling jelek itu kalau yang kena frontal itu emosi. Perubahan perilaku sosial ini nggak spesifik seperti apa. Perubahan kepribadian itu anak-anak yang udah mulai nanti akil balik, dewasa, ini dilaporkan anak-anak yang gangguan frontal ini suka telanjang dok, suka berperilaku asusila. Asusila itu kayak apa gak ngerti aku, kayak mungkin buka baju ya, suka teriak-teriak dulu, kepribadiannya berubah ya, sampai ada yang bilang mohon maaf, sampai dikira orgil. Kesulitan dalam memecahkan masalah, waduh gak iso nih mikir nih. Ketidakmampuan mengekspresikan bahasa. Nah inilah orang-orang yang gangguannya di lobus frontal. Siapa anaknya yang kenanya frontal? Ayo, oke, absen dulu. Dok, kalau anak saya kena brain 6, nanti dulu atau belum sampai sama. Tapi bahasan brain 1 ada kekurangan anak saya itu gimana? Ya nggak apa-apa ya. Kan ini stereo ya, yang dominan yang dikeluarkan sama Asira. Nanti semua dibereskan, nggak ada yang aman. Ya. Aku juga punya masalah di asosiasi kortek, kita beresin. Ya. Sekarang jadinya kayak gini. Alergi 2 PDF-nya belum ya? Waduh, tak tanyain. Bremeter sabar, Masya Allah, sabar. Oke, ini yang kena di frontal semua ya. Kira-kira sama nggak problemnya sama yang kita bacain? Ya, sama ya. Ya ini anak-anak frontal ini ya. Nanti ini paling gampang dan paling banyak di tempat kita. Jadi terapinya kalau Bapak Ibu lihat di Telegram, ini yang kita tempelin di kepalanya itu, di jidatnya itu, jidat atau dahi ya. Kita pasangi alat ya, terus kita lakukan terapi, kita buka blog ya. Nanti kita lakukan lagi ini biar anaknya, terutama kalau pertama kali terapi ya, mungkin terapi kedua, ketiga ya. Kalau behaviornya masih jelek, kita buka frontalnya ya. Kena frontal karena pernah nyungsep ya, rapid frontal ya, Oke. Hampir semuanya frontal, bener ini. Memang rata-rata frontal anak-anak kita. Oke, good ya. Jarak jauh gimana buka bro? Tenang Bu, kita punya teknologi canggih. Nanti kita bereskan, tenang aja, no problem. Ingat ini terapinya masih lama, ya kita harus beresin dulu yang perolian tadi ya. Oke ya, kita next ya. Kita next ya. Oke dok, yang frontal sudah tahu. Sekarang yang kedua dok. Dokter mau cerita yang mana dok yang kedua? Gimana kalau saya cerita yang belakangnya? Nah, belakangnya frontal itu ada parietal. Nah, parietal itu ya kelihatannya mirip-mirip, tapi enggak. Sebenarnya tempatnya dia di belakangnya persis. Ini frontal, ini belakangnya, ini parietal. Depan ini tempatnya sensori sama motorik tadi. Jadi kita mau ngomong sekarang di parietal. Parietal itu ini gangguannya. Tidak mampu mengikuti lebih dari satu objek dalam satu waktu. Jadi anak ini, contoh, kamu sudah ngajari ngomong warna merah, merah. Begitu kamu habis biru, terus kamu balikin merah lagi, dia nggak tahu, udah hilang lah merahnya. Ya lebih dari satu objek nggak bisa. Satu aja, begitu dikasih tambahan lagi, lupa dia yang tadinya ya. Tidak mampu menyebutkan nama objek. Nah itu kayak tadi, ada yang ngomong,
Apa yang ngomong apa? Ini apa? Balon ya. Terus apa ini namanya apa dia bingung ya, nggak mampu nyari ya. Tidak mampu mencari atau memilih kata untuk ditulis. Diam, bukunya tetap putih ya. Kesulitan dalam menulis ini. Tidak mampu fokus pada perhatian visual, ini gangguannya di mata ya. Persepsi visualnya buruk. Ini mirip saya nanti, gangguannya ini di asosiasi korteks. Bermasalah dengan membaca, kesulitan dalam menggambar, dan yang paling kesulitan membedakan antara kiri dan kanan. Ini tukang kebalik-kebalik. Sandal kebalik-kebalik, garpu sendok kebalik-kebalik, bolak-balik diajari salah terus. Sekarang aja ada sandal yang warnanya lain, kuning merah gitu aja, itu aja masih kebalik. Kesulitan dalam matematika, kurangnya kesadaran terhadap bagian tertentu badan dan lingkungan sekitarnya, kesulitan koordinasi antara mata dan tangan. Nah, yang paling penting aku ya lihatnya membedakan antara kiri dan kanan. Sulit membaca, sulit menggambar, sulit mengenali objek, sulit mencari pilihan kata. Nah, kalau belum ngomong nggak usah. Ini kan baru kita bicara, paling enggak ambil satu dulu dah poin yang penting. Siapa anaknya yang kena parietal? Waduh, aku belum nanya dan jawab semua ini. Ya nggak apa-apa ya. Oke.